Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera. Salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita berbagi dan belajar bersama-sama tentang cara mendidik anak. Setiap orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anak sebaik mungkin. Memiliki anak yang soleh tentu menjadi harapan bagi setiap orang tua. Namun demikian hal tersebut tergantung dari bagaimana cara orang tua dalam mendidik anaknya. Terkait cara mendidik anak, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan anjuran bagaimana cara mendidik anak yang sesuai dengan yang Allah perintahkan. Berikut ini ada beberapa cara yang dianjurkan oleh Rasulullah dalam mendidik anak. 1. Kenalkan anak kepada Allah sedini mungkin. Hal pertama yang harus dilakukan orang tua kepada anaknya adalah mengenalkan anak kepada Allah sedini mungkin. Ini penting dilakukan, karena anak harus tahu siapa yang menciptakannya. Selain itu, cara ini dilakukan sebagai langkah pembentukan akidah terhadap anak. 2. Berikan pendidikan agama dan akhlak. Setelah mengenalkan anak terkait siapa penciptanya, hal selanjutnya yang dilakukan adalah mengajari anak pendidikan agama dan akhlak. Rasulullah bersabda, artinya, tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Al-Hakim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa pendidikan agama dan akhlak itu sangat penting. Ketika anak sudah diajari penerapan akhlak yang baik, maka itu akan tertanam dan menjadi kebiasaan hingga ia dewasa. 3. Mengajarkan cara memilih teman yang baik. Suatu saat anak akan tumbuh dan menjadi dewasa, maka lingkungannya pun akan berubah. Jika anak tumbuh di lingkungan yang baik, maka akan tumbuh dengan baik. Percaya atau tidak, hal itu benar adanya. Selain memberikan pengajaran yang baik, orang tua juga wajib mengajarkan anak cara memilih teman yang baik. Hal ini juga dijelaskan dalam riwayat hadis. Rasulullah bersabda, artinya, seseorang bergantung pada agama temannya. Maka hendaknya ia melihat dengan siapa dia berteman. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ahmad. 4. Mengajari anak untuk bertanggung jawab dan amanah. Tidak hanya akhlak yang baik, anak juga harus mempunyai rasa tanggung jawab dan amanah, dan ini harus kita ajarkan sedini mungkin, salah satunya dalam hal agama seperti melaksanakan perintah Allah. Rasulullah bersabda, arti sabda tentang mendidik anak itu yakni, suruhlah anak kalian salat ketika berumur 7 tahun, dan kalau sudah berusia 10 tahun meninggalkan salat, maka pukullah ia. Dan pisahkanlah tempat tidurnya antara anak laki-laki dan anak wanita. Hadis riwayat Abu Dawud. 5. Jangan cepat memarahi anak. Anas bin Malik, seorang pelayan muda yang tinggal di rumah Nabi Muhammad, meriwayatkan, saya belum pernah melihat orang yang lebih baik kepada keluarga daripada Rasulullah. Hadis riwayat Muslim. Meskipun
Malik membuat kesalahan dalam tugasnya karena usianya yang masih muda, Nabi tidak lantas cepat memarahinya. Mendidik anak memang tidak mudah. Butuh kesabaran dan kesungguhan dalam menjalankannya. Tidak jarang, ada saja perilaku anak yang membuat emosi kita menjadi tidak terkendali. Namun Islam mengajarkan bahwa sebagai manusia, kita harus senantiasa bersabar termasuk dalam mendidik anak. Jika anak membuat kesalahan, jangan langsung dimarahi karena hal itu akan membawa dampak buruk bagi si anak. Cobalah meredam amarah terlebih dahulu, lalu berikan pengertian kepada anak bahwa apa yang dia lakukan adalah salah. 6. Tunjukkan cinta kepada anak. Rasulullah adalah sosok ayah dan kakek yang penyayang yang memberi kehangatan cinta kasih kepada anak-anaknya. Dia tidak ragu menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak di hadapan masyarakat dan membuat mereka merasa istimewa dan dicintai. Hal itu bertolak belakang dengan laki-laki pada masanya, yang menganggap menunjukkan kelembutan seperti itu terhadap keluarga dan anak-anak bukanlah ciri maskulin. Nabi Muhammad kerap mencium cucunya, salah satunya Hasan. Ketika hal itu disaksikan oleh Al-Aqra bin Habis at-Tamimi, ia langsung berkomentar, "Aku memiliki 10 anak. Tak satu pun yang pernah kucium." Rasulullah lantas mengalihkan pandangannya kepada Aqra, lalu berkata, "Orang yang tidak mengasihi tidak dikasihi." Hadis Bukhari. Penjelasan di atas setidaknya memberi kita gambaran bahwa Rasul sudah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memberikan kasih sayang sepenuh hati kepada anak. Karena anak adalah titipan dari Allah yang harus kita didik dan perlakukan sebaik mungkin. 7. Berdoa dan memohon kepada Allah yang terbaik untuk anaknya. Cara terakhir yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah berdoa dan memohon kepada Allah agar anak-anak kita menjadi anak soleh dan tidak meninggalkan perintah Allah. Mendidik anak memang bukan perkara yang mudah, namun bukan berarti kita hanya bisa pasrah. Anak adalah titipan Allah yang begitu istimewa. Karena itu kita harus memberikan pendidikan dan pengajaran sebaik mungkin agar kelak mereka bisa menjadi anak soleh yang bisa mengantarkan kita ke surga. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan Anda dan keluarga semuanya kesehatan, kebahagiaan, keluarga yang sakinah mawadah warohmah, kemudahan dalam segala urusan, rezeki yang banyak dan barokah, ilmu yang bermanfaat, sukses dunia akhirat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian semua berada. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, jangan lupa di-subscribe ya. Demikian kisah motivasi ini, semoga bermanfaat. Ada kekurangan dan kesalahannya mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.